Coba perhatikan sesuatu. Setiap kali Anda pergi ke pasar ikan atau melihat daftar menu di restoran seafood, nama tenggiri hampir selalu ada. Harganya jarang murah. Permintaannya tidak pernah benar-benar sepi. Namun anehnya, kita jarang sekali mendengar cerita tentang orang yang sukses dari budidaya tenggiri. Padahal logikanya sederhana. Jika harga tinggi, jika permintaan stabil, jika produk selalu dibutuhkan, seharusnya ini menjadi peluang besar. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak banyak orang membicarakannya? Kenapa pemula lebih memilih usaha yang ramai, yang persaingannya padat, yang marginnya tipis? Sementara peluang yang satu ini seolah berjalan diam-diam. Apakah karena sulit? Atau karena belum banyak yang benar-benar memahami cara bermainnya? Hari ini, kita akan membahas peluang yang sering tersembunyi ini. Bukan sekadar membicarakan ikan, tapi membicarakan sistem, membicarakan strategi, dan membicarakan cara berpikir seorang pengusaha perikanan. Karena seringkali, yang membuat orang gagal bukan kurang modal, bukan kurang peluang, tapi kurang informasi yang tepat sejak awal. Dan di dunia budidaya tenggiri, informasi yang tepat itu sangat menentukan. Simak sampai selesai, karena di balik pembahasan ini, Anda mungkin akan melihat tenggiri dengan cara yang berbeda. Jika Anda menganggap tenggiri hanya ikan biasa, mungkin disitulah letak kesalahannya. Tenggiri bukan komoditas kelas bawah. Ia bukan ikan murah yang dijual dengan persaingan harga ketat. Ia adalah ikan premium. Dagingnya tebal, seratnya halus, warnanya putih bersih, rasanya gurih alami tanpa banyak duri. Itulah sebabnya tenggiri selalu menjadi pilihan utama untuk pempek berkualitas tinggi, otak-otak premium, bakso ikan kelas atas, hingga menu restoran seafood. Bahkan dalam industri pengolahan, tenggiri sering dianggap sebagai standar kualitas. Sekarang coba pikirkan ini. Jika sebuah bahan baku menjadi standar kualitas industri, apakah permintaannya akan hilang? Tentu tidak. Justru semakin stabil. Inilah yang jarang dipahami pemula. Mereka sering tergoda pada usaha yang terlihat mudah dan ramai. Padahal, usaha yang terlalu ramai biasanya penuh persaingan harga. Sedangkan tenggiri berada di posisi berbeda. Ia tidak bersaing di harga murah. Ia bersaing di kualitas. Dan ketika produk Anda bermain di kualitas, margin keuntungan biasanya lebih longgar. Itu artinya, ada ruang untuk berkembang. Ada ruang untuk belajar tanpa langsung terhentam kerugian besar. Namun tentu saja, karena ia ikan premium, cara mengelolanya pun tidak bisa sembarangan. Dan justru disitulah peluangnya. Karena tidak semua orang mau mempelajari yang sedikit lebih rumit. Sekarang kita masuk ke hal paling penting dalam bisnis apapun. Pasar. Banyak usaha gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena pasarnya belum siap. Namun dalam kasus tenggiri, pasarnya sudah ada, sudah terbentuk, sudah berjalan bertahun-tahun, dan terus bergerak setiap hari. Industri pengolahan ikan membutuhkan pasokan rutin, restoran seafood membutuhkan suplai stabil, pedagang pasar membutuhkan stok harian. Bahkan ketika ekonomi melambat sekalipun, konsumsi ikan tetap berjalan. Sekarang, mari kita lihat kenyataan di lapangan. Sebagian besar tenggiri yang beredar masih berasal dari tangkapan laut. Artinya apa? Artinya, produksinya bergantung pada cuaca, musim, gelombang, dan kondisi alam lainnya. Saat cuaca buruk, stok menurun, harga naik. Saat musim tidak mendukung, pasokan terganggu. Disinilah budidaya tenggiri masuk sebagai solusi. Budidaya memberikan stabilitas. Dan dalam dunia bisnis, stabilitas adalah nilai yang sangat mahal. Bayangkan jika Anda mampu menyediakan tenggiri dengan kualitas baik, secara konsisten, dalam jumlah yang terukur. Anda tidak lagi bergantung pada keberuntungan laut. Anda bermain di sistem. Dan ketika Anda memiliki sistem produksi,
Anda bisa menjalin kontrak, bisa membangun relasi jangka panjang, bisa mengatur arus kas lebih terprediksi. Ini bukan lagi sekedar jualan ikan, ini membangun rantai pasok. Dan pemula sering tidak melihat gambaran besar ini. Mereka hanya melihat biaya awal. Padahal yang seharusnya dilihat adalah potensi jangka panjangnya. Karena dalam bisnis perikanan, yang membuat seseorang bertahan bukan satu kali panen besar, tapi panen yang stabil, berulang, dan terencana. Sekarang kita masuk ke alasan utama. Kenapa peluang ini tidak seramai komoditas lain? Jawabannya sederhana. Karena tidak semua orang siap memahami sistemnya. Tenggiri bukan ikan yang bisa dipelihara di kolam kecil belakang rumah. Ia bukan ikan yang bisa ditebar padat tanpa perhitungan. Tenggiri adalah ikan pelagis. Artinya, ia terbiasa berenang di perairan terbuka. Ia aktif. Ia lincah. Ia membutuhkan ruang gerak. Dan disinilah banyak pemula mulai ragu. Mereka membayangkan biaya besar, membayangkan laut yang luas, membayangkan risiko yang terlihat menakutkan. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan bukan keberanian nekat, tapi pemahaman bertahap. Sistem budidaya tenggiri umumnya menggunakan keramba jaring apung di laut atau perairan payau dengan sirkulasi baik. Kuncinya ada pada 3 hal. Pertama, kualitas air. Air harus bersih, kaya oksigen, dan memiliki arus yang cukup. Kedua, kepadatan tebar. Jangan terlalu padat, karena tenggiri membutuhkan ruang untuk berenang agar pertumbuhannya optimal. Ketiga, pemantauan rutin. Bukan hanya memberi pakan, tapi mengamati perilaku ikan. Pemula sering gagal bukan karena sistemnya sulit, tapi karena mereka ingin hasil cepat. Mereka ingin langsung besar, langsung banyak, langsung panen besar. Padahal dalam budidaya, keberhasilan dibangun dari stabilitas kecil yang konsisten. Dan justru karena tidak semua orang mau belajar detail seperti ini, persaingan di tenggiri belum sepadat komoditas lain. Ingat satu hal, jika sesuatu terlalu mudah, biasanya semua orang sudah melakukannya. Dan ketika semua orang melakukannya, margin keuntungan seringkali menipis. Sekarang, mari kita bicara hal yang paling realistis. Angka. Karena pada akhirnya, usaha harus masuk akal secara finansial. Budidaya tenggiri memang membutuhkan modal awal yang tidak kecil. Ada biaya keramba, ada biaya benih, ada biaya pakan, ada biaya operasional. Namun, yang jarang disadari pemula adalah konsep perbandingan nilai jual. Ikan murah mungkin terlihat mudah, tapi karena harganya rendah, keuntungan per kilogramnya tipis. Sedangkan tenggiri memiliki nilai jual lebih tinggi. Artinya, setiap kilogram panen memiliki potensi margin yang lebih besar. Sekarang bayangkan ini. Jika dalam satu siklus, Anda mampu menghasilkan ikan dengan bobot optimal, dengan tingkat kelangsungan hidup yang baik, dan biaya pakan yang terkendali. Selisih antara biaya produksi dan harga jual bisa sangat menarik. Bukan berarti tanpa resiko. Namun secara struktur bisnis, komoditas premium memberi ruang nafas yang lebih lega. Inilah yang sering tidak dibahas secara terbuka. Banyak orang hanya melihat modalnya besar. Padahal seharusnya yang dilihat adalah rasio keuntungan terhadap resiko. Dan disitulah tenggiri memiliki daya tarik. Selain itu, ketika Anda bermain di kelas premium, Anda tidak hanya menjual produk. Anda menjual kualitas. Dan kualitas selalu memiliki pasar tersendiri. Sekarang kita masuk ke jantung bisnis budidaya tenggiri. Pakan. Dalam hampir semua usaha perikanan, pakan adalah komponen biaya terbesar. Tenggiri termasuk ikan karnivora. Ia membutuhkan protein tinggi untuk tumbuh optimal. Biasanya menggunakan ikan rucah atau pakan formulasi khusus berprotein tinggi. Disinilah sering terjadi kesalahan besar. Pemula sering berpikir, jika ingin cepat besar,
Beri makan sebanyak mungkin. Padahal pendekatan itu keliru. Memberi pakan bukan soal banyaknya, tapi soal ketepatan. Jika pakan berlebihan, sisa pakan akan mengendap. Air menjadi keruh. Kadar oksigen menurun, risiko penyakit meningkat. Dan pada akhirnya, biaya naik, pertumbuhan tidak maksimal. Peternak berpengalaman tahu satu prinsip penting. Efisiensi lebih penting daripada kuantitas. Mereka mengatur jadwal pemberian pakan. Mereka mengamati respon ikan saat makan. Mereka menyesuaikan jumlah dengan ukuran dan fase pertumbuhan. Karena dalam budidaya, setiap kilogram pakan harus menghasilkan pertambahan bobot yang sebanding. Inilah yang disebut konversi pakan. Semakin efisien konversinya, semakin besar peluang keuntungannya. Dan menariknya, keterampilan ini bisa dipelajari. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal disiplin. Karena dalam usaha seperti ini, yang membuat seseorang sukses bukan hanya modal, tapi konsistensi dalam mengelola detail kecil. Dan pakan adalah detail kecil yang berdampak besar. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam dunia usaha. Risiko. Setiap peluang besar selalu datang bersama tantangan. Dan dalam budidaya tenggiri, risikonya memang ada. Perubahan kualitas air, serangan penyakit, cuaca ekstrim jika berada di laut terbuka, fluktuasi harga pakan. Semua itu nyata. Namun ada satu hal yang harus dipahami sejak awal. Risiko bukan alasan untuk mundur. Risiko adalah bagian dari sistem yang harus dikelola. Banyak pemula gagal bukan karena risikonya terlalu besar, tapi karena mereka tidak punya rencana pengelolaan risiko. Misalnya, kualitas air. Air adalah rumah bagi ikan. Jika rumahnya sehat, penghuninya tumbuh dengan baik. Karena itu, pemantauan kualitas air bukan sekedar formalitas. Ia adalah rutinitas wajib. Kemudian soal penyakit. Penyakit sering muncul karena stres. Dan stres sering muncul karena kepadatan berlebihan atau kualitas air menurun. Artinya, banyak risiko sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal disiplin. Lalu bagaimana dengan cuaca? Cuaca memang tidak bisa dikendalikan, namun lokasi budidaya bisa dipilih dengan bijak. Perairan yang terlindung, arus yang stabil, dan jauh dari pencemaran adalah kunci. Disinilah pentingnya riset sebelum memulai. Dan ada satu kesalahan klasik yang sering dilakukan pemula. Mereka terlalu fokus pada potensi keuntungan, tanpa menghitung potensi hambatan. Padahal, pengusaha sejati selalu menghitung dua sisi. Berapa peluangnya, dan bagaimana cara bertahan jika situasi tidak ideal. Karena dalam budidaya, yang membuat Anda kaya bukan satu kali panen besar, tapi kemampuan bertahan dalam beberapa siklus. Dan bertahan hanya bisa dilakukan jika risiko dikelola dengan sadar. Sekarang kita sampai pada bagian paling menentukan. Bagaimana cara memulai? Jika Anda benar-benar pemula, jangan terjebak pada ambisi besar di awal. Mulailah kecil, bukan karena takut, tapi karena bijak. Skala kecil memberi Anda ruang belajar tanpa tekanan berlebihan. Di siklus pertama, jangan hanya mengejar hasil. Kejarlah pengalaman. Catat semuanya. Berapa pertumbuhan rata-rata per bulan? Berapa konsumsi pakan harian? Bagaimana respon ikan terhadap perubahan cuaca? Berapa tingkat kelangsungan hidup? Data ini jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Karena dari data inilah Anda membangun sistem. Setelah satu siklus selesai, evaluasi. Apa yang berhasil? Apa yang perlu diperbaiki? Baru setelah itu, Anda meningkatkan kapasitas. Inilah yang membedakan antara spekulan dan pembangun usaha. Spekulan ingin cepat besar. Pembangun usaha ingin stabil dulu. Dan dalam budidaya tenggiri, stabilitas adalah segalanya. Karena ketika sistem sudah stabil, Anda bisa memperkirakan biaya, memperkirakan panen, memperkirakan arus kas. Dan ketika usaha bisa diprediksi, ia berubah dari sekedar coba-coba menjadi bisnis. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu,
Tapi karena mereka melompat terlalu jauh sebelum benar-benar memahami langkah pertama. Ingat, usaha yang kuat dibangun dari fondasi yang sabar. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Mengapa peluang seperti ini tidak banyak dibicarakan? Karena ia tidak instan. Karena ia butuh pemahaman, butuh sistem, butuh kesabaran. Namun, justru karena itulah, tidak semua orang berani masuk. Dan ketika tidak semua orang masuk, persaingan belum terlalu padat. Tenggiri mungkin selama ini hanya Anda lihat sebagai bahan makanan. Namun hari ini, Anda melihatnya sebagai potensi. Potensi untuk membangun sistem, potensi untuk menciptakan penghasilan berulang, potensi untuk berkembang secara bertahap. Apakah ini usaha mudah? Tidak. Apakah ini usaha mustahil? Juga tidak. Yang membedakan hanyalah cara berpikir. Apakah Anda ingin mengikuti arus usaha yang sudah penuh? Atau Anda ingin masuk ke peluang yang masih memiliki ruang? Karena dalam dunia bisnis, mereka yang belajar lebih awal biasanya menuai lebih dulu. Mereka yang berani memahami sistem biasanya bertahan lebih lama. Dan mereka yang sabar membangun dari kecil seringkali menjadi yang paling kuat. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Menjadikan informasi ini sekadar pengetahuan atau awal dari langkah nyata. Karena peluang tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir diam-diam, seperti tenggiri di perairan luas. Tenang, tidak banyak dibicarakan, namun bernilai tinggi bagi yang tahu cara menangkap peluangnya.